Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again in my YouTube channel Adam Farisal. Dan bagi yang belum subscribe dulu aja dan like and comment dan share ke bagi media sosial Anda dan juga teman-teman Anda tentunya, sehingga teman-teman Anda bisa kita bareng-bareng ya, bersama-sama kita menjadi lebih paham, lebih ngerti juga. Baik, saat ini kita akan membahas yang namanya business improvement atau lingkungan bisnis. Yang dimaksud dengan lingkungan bisnis adalah faktor-faktor atau aktor-aktor yang mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap aktivitas kegiatan dari perusahaan itu sendiri. Dan juga kita pahami adalah bisnis adalah sesuatu yang harus menangkap peluang gitu ya. Jadi istilahnya adalah dia sebagai opportunity seeker. Dan itu adanya di eksternal. Eksternal sangat penting sekali kita pelajari gitu ya. Karena maupun internal, eksternal adalah sesuatu yang paling penting dalam perusahaan. Pertama kali makanya di dalam bisnis tahap pertama kali adalah betul-betul menganalisis terlebih dahulu faktor lingkungan dulu gitu. Selain mendefinisikan bisnis yang video yang sebelumnya, Anda bisa silakan nonton video yang sebelumnya tentang definisi dari bisnis. Yang kedua adalah menganalisis lingkungan. Karena baik atau tidaknya suatu perusahaan, lancar atau tidaknya suatu perusahaan akibat dari bagaimana perusahaan bisa membaca suatu bisnis yang baik. Membaca apa? Membaca lingkungan gitu. Customer insight-nya, company itu sendiri, kompetitor maupun juga faktor-faktor eksternalnya seperti ekonomi, sosial, budaya, nature, politik, and legal. Yang saya bilang tadi, bisnis adalah opportunity seeker. Bagaimana dia mencari peluang? Itu adanya di mana? Di eksternal gitu ya. Karena kita adalah hanya menangkap saja. Yang kedua adalah marketer adalah atau bisnis adalah karena kita adalah bisnis, karena kita adalah seorang pemasar di situ juga gitu ya. Yang kita sebutkan adalah trend taker, mencari tren yang ada gitu. Jadi ada suatu anggapan bahwa bisnis adalah sama dengan pemasaran. Ya, bisa dikatakan begitu, tapi semua faktor di sini, tidak hanya marketing aja gitu. Karena kita orientasi pada target market kita, pada pasar kita. Jadi kita orientasinya adalah kepada bisnis yang ada gitu ya. Makanya dalam bisnis maka kemampuan yang kita miliki atau special attitude-nya adalah kita harus memenuhi. Pertama adalah riset. Riset adalah penting sekali gitu ya. Dari research, mencari kembali gitu. Kita mengidentifikasi lagi, menganalisis kembali bagaimana kemampuan analisis kita harus benar-benar baik gitu ya. Yang kedua adalah intelijen gitu ya. Karena kita hampir separuh waktu kita spend time with the customer gitu ya. Dan kompetitor gitu ya. Jadi kita harus betul-betul bisa intelijen, bisa menjadi menangkap gitu ya, melihat, mencari data berdasarkan faktual dan sebagainya. Baik di mikro maupun di makro improvementnya. Ya, business improvement gitu ya, konteksnya dalam business operate, karena itu sangat penting sekali. Pertama adalah actor and force outside business that affect business management ability to build and maintain profitable gitu. Jadi bisa kita definisikan adalah aktor-aktor yang mempengaruhi terhadap kegiatan dari perusahaan, dari kegiatan bisnis dalam perusahaan, kemampuan bisnis perusahaan yang berasal dari outside company. Jadi banyak aktornya, ada nature, ada ekonomi gitu, ada sosial, ada budaya, politik, dan legal. Dan itu mempengaruhi terhadap kemampuan perusahaan. Jadi kita bisa bayangkan faktor eksternal versus dengan internal. Kalau itu bisa ditangkap jadi peluang, maka perusahaan bisa menjadi lebih baik ke depannya. Jadi kita ulang lagi, actor and force outside business gitu ya, that affect business management ability to make profitable. Jadi gampang aja gitu definisinya ya. Jadi aktor-aktor yang mempengaruhi dan mempengaruhi terhadap yang ada berada dalam luar bisnis dan mempengaruhi terhadap aktivitas perusahaan, kemampuan dari perusahaan. Jadi itu akan mempengaruhi betul-betul. Jadi terdiri dari macro environment dan juga micro environment. Macro environment terdiri dari culture, demografi, ekonomi, nature, teknologi, political, and legal. Itu adalah faktor-faktor aktor-aktornya, pihak-pihaknya gitu ya. Dan itu dikategorikannya adalah O dan T, opportunity dan threat, peluang dan ancaman. Seorang bisnis yang baik harus bisa berubah sekecil apapun ancaman menjadi peluang gitu ya. Ekonominya seperti apa kita bisa mengantisipasinya gitu ya. Kemudian bisa harus merubah convert dari sesuatu yang negatif menjadi positif. Teknologi kita harus bisa manfaatkan. Bagaimana kita harus know-how terhadap teknologinya. Politik dan legalnya kita perhatikan, jangan sampai menjadi hambatan bagi perusahaan, menjadi ancaman bagi perusahaan.
Jadi faktor paling penting adalah demikian yang mengakibatkan suatu perubahan dalam satu perusahaan. Yang keduanya adalah micro environment, ada suppliers, ekonomi, kompetitor, intermediate, dan juga final user. Gampang ya, supplier, company itself, kompetitor, intermediate, dan final user. Nanti aktornya adalah yang langsung related banget dengan perusahaan dan bisa dikendalikan oleh perusahaan. Jadi controllable oleh perusahaan. Jadi seperti supplier kita bisa negosiasi, bisa renegosiasi lagi dengan company itself juga. Karena company itu terdiri dari ya kita dari perusahaan kita ya, marketing, operation, HR, SDM ya, kemudian finance dan sebagainya. Kita bisa kendalikan itu gitu. Kita bisa atur seperti apa. Dan kompetitor adalah rekan kita gitu. Walaupun namanya kompetitor, kita bisa lakukan benchmarking, kita bisa lakukan ada forum di situ sehingga kita bisa kerja secara bersama-sama gitu ya. Nah, kompetitor dibutuhkan oleh kita juga. Dan intermediate, pihak-pihak yang mempengaruhi atau menghubungkan dengan final user seperti perbankan, komunitas dan sebagainya. Final user, customer itu sendiri. Walaupun company atau dengan customer itu sangat jauh sekali, tapi kita bisa kendalikan, kita bisa melakukan perubahan dengan cara apa? Betul-betul menangkap, mengetahui insight customer seperti apa. Oke, sampai di situ ya. Oke. Jadi kita akan lebih jelaskan lagi nanti di selanjutnya. Biar nanti Anda lebih tidak gagal paham ya, tidak gagal paham atau setengah-setengah. Oke, kita lanjutkan lagi. Pertama, macro environment kita bahas dulu. Ini the larger, suatu yang sangat luas, larger gitu ya, sangat luas sekali, sangat luas sekali lah gitu ya. The largest societal force that affect the ability to the business. Jadi sosial yang sangat luas sekali gitu. Dan itu sangat mempengaruhi terhadap aktivitas dari kemampuan bisnis kita gitu. Seperti demografi, ekonomi, nature, teknologi, political, legal, dan kultur. Yang pertama kita bahas tentang demografinya gitu. Ada suatu studi atau suatu ilmu lah gitu, studi of human population with regard to size, density, location, age, gender, race, occupation, and other statistics. Jadi sesuatu pembelajaran terhadap human population. Jadi demografi kita mempelajari tentang human population. Karena customer adalah masyarakat adalah yang kelompoknya lebih luas lagi gitu ya. Populasi yang ada gitu. Jadi kita wajib mempelajari tentang human population itu gitu ya. Bagaimana perubahan dari struktur umur gitu ya. Ada baby boomers, ada millennial dan sebagainya. Ada changing family organization, perubahan dari organisasi family tersebut gitu ya. Geographic shift, kemudian educational shift, kemudian sampai dengan gender sensitivity. Itu harus kita pelajari pertama kali. Karena produk-produknya banyak sekali gitu. Produk-produk kita berdasarkan dari gender, produk kita berdasarkan dari usia dan sebagainya. Kenapa kalau Anda lihat jalan-jalan ke pasar kaget itu banyak sekali yang dijualnya adalah produk-produk wanita gitu ya. Itu adalah salah satu hasil riset yang ada gitu ya. Salah satu aja gitu. Kaum anak-anak gitu dan kaum orang dewasa atau lansia itu menjadi target marketnya berdasarkan dari apa? Dari populasi seperti apa. Yang kedua adalah ekonomi. Sangat berkaitan karena bisnis adalah salah satu pelaku ekonomi yang menentukan pergerakan dari ekonomi tersebut ya. Faktor affecting purchasing power and spending pattern. Jadi ekonomi adalah faktor yang mempengaruhi terhadap daya beli dan juga pola pengeluaran mereka gitu. Yang terdiri dari income, spending pattern, kemudian increasing economic gaps, income-nya gitu ya. Kemudian kedua adalah spending pattern, baik pendapatan maupun pengeluarannya kan itu kita pelajari juga. Kemudian bagaimana gaps atau misalkan perbedaan dari ekonomi yang ada gitu. Kaum orang kaya dan kaum orang middle gitu ya, high class, middle class, lower class gitu ya. Melihat seperti apa, bagaimana kendalanya, bagaimana kondisinya dan sebagainya. Lalu nature. Nah, ini kita lihat juga nature adalah natural resources needed as input gitu ya. Jadi natural yang ada gitu, bahan baku lah kita ngomong tentang kalau natural itu ya natural nature gitu ya.
seperti shortage of raw material, ya bahan baku tadi. Yang kedua adalah increase population, peningkatan populasi yang ada. Kedua adalah increase government intervention, dilihat juga bagaimana intervensi dari pemerintah seperti apa. Lalu the green movement, ya green company ya sekarang arahnya ke situ. Kemudian international agreement, ya bagaimana FTA, WTO dan sebagainya mempengaruhi terhadap nature tadi gitu ya, nature yang ada dalam lingkungan kita gitu ya. Itu akan mempengaruhi gitu ya, karena kita mengambil raw material, bagaimana Aqua di Sukabumi mencari bahan bakunya adalah di situ, bagaimana Coca-Cola di Ranca Ekek ya kalau nggak salah, silahkan dikoreksi lagi, Ranca Ekek atau Cileunyi gitu ya, mencari sumber air yang cukup dekat gitu ya, cukup dekat dengan perusahaan maksudnya gitu ya. Dan teknologi ini penting sekali karena teknologi merubah dari input gitu ya, proses itu terhadap output yang ada. Force that create new technology, new product and new market opportunity. Dan di situ bisa mengakibatkan terhadap perubahan teknologi yang ada, produk yang baru dan juga peluang dari pasar yang baru juga. Itu sangat cepat, rapid change, unknown opportunity, sangat-sangat sulit, tidak dapat kita ketahui lah, bahkan sampai dengan Nokia pun bisa terjadi itu gitu ya, bisa menjadi jatuh ke bawah gitu ya. Kemudian bagaimana BlackBerry masuk bawah lagi gitu ya, rapid change. Jadi perusahaan harus melakukan research again gitu. Unknown risk, risikonya nggak bisa kita ketahui. E-commerce sangat sulit sekali gitu ya, karena itulah salah satu yang kita nggak bisa jauh. Budaya makin tinggi, teknologi makin tinggi juga. Dan increasing complexity, meningkatkan makin tingkat kompleksitinya makin tinggi karena makin canggih gitu ya, makin praktis dan sebagainya. Bagaimana seperti power plant, bagaimana banyak lah gitu sumber daya sekarang, banyak mobil listrik ya. Mobil listrik itu menjadi salah satu juga gitu ya, menjadi peluang maupun ancaman bagi perusahaan-perusahaan yang sudah ada gitu ya. Honda yang dia orientasinya kepada mobil-mobil bahan bakar gitu ya, sekarang dia coba berpikir lagi gitu ya, merdefine lagi bisnis yang ada seperti yang di video sebelumnya. Yang kemudian political and legal. Kalau political and legal ini adalah seperti law gitu ya, hukum, government agency, pressure group that influence atau limit organization, atau juga individual is an society. Legal ini yang mengakibatkan atau menyebabkan suatu existing perusahaan itu menjadi lebih baik atau tidak. Dia bisa akan terganjal gitu ya, akan sliding lah gitu ya, akan menjadi blunder juga kalau perusahaan tidak memperhatikan legal itu. Karena dia ngomong tentang hukum juga gitu. Aturan-aturan yang ada juga gitu, seperti MUI, halal gitu ya, label halal itu adalah government agency tadi gitu ya. Bagaimana pressure group that influence gitu ya, kalau kita katakan Greenpeace itu organisasi yang NGO ya, non government organization, atau misalkan ormas-ormas ya kan, organisasi masyarakat yang berada, bagaimana dia tentang ormas yang terhadap lingkungan dan sebagainya, banyak lah gitu. Itu harus diperhatikan sekali gitu, karena kita berada dalam society, maka kita harus memperhatikan adab peraturan yang ada juga gitu. Bagaimana kita ngomong tentang business regulation, otonomi daerah gitu ya, law enforcement, corruption, dan juga international agreement, itu mempengaruhi sekali gitu ya. Walaupun di perusahaan di negara kita ya, walaupun belum ada label halalnya tapi sudah banyak beredar, itu pun jadi salah satu kelemahan dari sosial kita yang gampang cepat menerima. Harusnya itu menjadi proteksi juga gitu. Di satu sisi juga perusahaan harus bisa menjaga itu, negara pun harus bisa menjaga itu. Jadi semua saling menjaga lah gitu. Budaya. Nah, sekarang kita ngomong tentang budaya. Anda sudah paham lah, institution, force that affect a society, basic value, perception, preference, dan juga behavior. Jadi nilai-nilai yang dikandung oleh suatu masyarakat gitu, walaupun tidak hukumnya secara legal gitu, tapi ini adalah hukum-hukumnya, nilai-nilai yang ada berlaku dalam suatu masyarakat. Nilai-nilainya, persepsinya, preference-nya, behavior dan sebagainya. Ada cultural value, view of oneself atau other gitu ya, view of organization, view of society, globalization dan sebagainya. Jadi perusahaan kalau melanggar hukum bisa terkena pasal, tapi kalau perusahaan melanggar suatu budaya yang ada, maka dia akan dikucilkan, dampaknya lebih besar, sosial efeknya lebih besar lagi gitu. Jadi
itu penting sekali gitu dipelajari juga gitu. Bagaimana perusahaan harus bisa existing, bisa sustain di situ dengan bisa menangkap budaya yang sekitar yang ada gitu. Think globally, act locally. Bertindaknya global gitu, tapi berpikirnya global tapi bertindaknya locally agar dia bisa beradaptasi di situ gitu. Penting gitu. Kayak ya tadi budaya, agama termasuk ya. Di situ ada agama juga, bagaimana agama bisa menjadi faktor yang paling penting sekali karena kita kuat sekali, karena kita penting sekali di situ gitu, dari agama itu karena bisa diterima dan juga ditolak oleh suatu masyarakat atau suatu negara pun gitu demikian gitu ya. Atau misalkan kayak India, Anda tahu mungkin lah, India menolak namanya daging sapi karena dianggap suatu kepercayaan suatu religion mereka kan begitu gitu. Dan mungkin McD jualan di situ dengan jual produknya adalah jual hamburger dalam bentuk itemnya adalah sapi kan begitu. Jadi ini penting sekali. Oke, jadi sampai di situ udah paham ya, gampang ya gitu ya. Oke, itu aja gitu ya. Udah pasti sampaikan. Silahkan Anda pelajari dulu tentang makro environment. Kalau mungkin yang mikronya nanti kita akan bahas lebih dalam lagi di bab-bab selanjutnya atau video-video selanjutnya lagi gitu ya. Nah, kita harus scanning, kita harus overlooking terhadap kondisi makro environment tadi gitu ya. Nah, soal mikronya nanti kita bikin lagi video berikutnya ya. Karena terlalu lama juga Anda mungkin jenuh juga. Tapi sebelum nonton ini Anda tetap harus tersenyum juga ya, harus tetap smile gitu ya. Jangan sampai baut nonton video ini terpaksa dan sebagainya. Jadi, karena ini ilmu gitu ya. Ilmu sangat penting. Nanti kedepannya Anda akan bisa merasakan seperti apa di dunia kerja atau Anda sudah kerja pasti tetap lagi. Wah, scanning kembali Pak. Kita harus tahu customer insight kita bagaimana Pak. Itu begitu datanya bagaimana Pak. Gimana data perubahan undang-undang yang ada, Permen, peraturan menteri, PMK, menteri keuangan dan sebagainya, ekspor impor dan sebagainya. Itu harus mempelajari betul-betul terhadap itu gitu. Karena salah satunya adalah bagaimana perusahaan bisa bersurvival di situ, bisa melakukan strategi seperti apa. Baik, itu saja dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan ucapan yang tidak baik. Silahkan Anda kalau ada pertanyaan silahkan di komentar ini. Silahkan Anda kasih pertanyaannya, nanti insya Allah akan saya jawab di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum.